buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya,
Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang.
Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget.
Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C.
Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal.
Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar,
Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta.
Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut.
Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa HUT. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghiburkannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya,
Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang.
Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget.
Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C.
Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal.
Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu.
Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghiburkannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia,
Informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa HUT. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghiburkannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut.
Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya,
Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar,
pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan.
Saat ini polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk penambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk penambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi,
Anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghiburkannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024.
Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, Jekata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa HUT. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, Jekata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa.
Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta.
Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut.
Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa HUT. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghiburkannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya,
Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap supir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang.
Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget.
Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C.
Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal.
Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu.
Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghiburkannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia,
informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut.
Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya,
Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut LHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa HUT. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut LHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa HUT. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar,
pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan.
Saat ini polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap supir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap supir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi,
Anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024.
Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, Jekata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, Jekata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa.
Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta.
Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut.
Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya,
Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang.
Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget.
Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C.
Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal.
Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk penambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu.
Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia,
Informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut.
Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya,
Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap supir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang.
Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget.
Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap supir truk tambang galian C.
Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal.
Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghiburkannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu.
Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, Jekata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, Jekata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia,
Informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut.
Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya,
Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar,
pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan.
Saat ini polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi,
Anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024.
Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, Jekata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa HUT. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghiburkannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, Jekata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa.
Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta.
Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut.
Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal.
Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang.
Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget.
Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C.
Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal.
Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu.
Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghiburkannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia,
Informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut.
Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya,
Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa HUT. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghiburkannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa HUT.
Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget.
Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk penambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk penambang galian C.
Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal.
Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu.
Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia,
Informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut.
Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya,
Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang.
Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget.
Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C.
Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal.
Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghiburkannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu.
Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa HUT. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghiburkannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia,
Informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut.
Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya,
Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut LHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa HUT. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut LHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa HUT. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar,
pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan.
Saat ini polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan,
Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com,
Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, Jekata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, Jekata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat,
Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghiburkannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta.
Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghiburkannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut.
Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya,
Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut LHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut LHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar,
pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan.
Saat ini polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap supir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap supir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan,
Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com,
Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, Jekata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, Jekata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat,
Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta.
Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghiburkannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal.
Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa HUT. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu, Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa HUT.
Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget.
Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C.
Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal.
Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu.
Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa HUT. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghiburkannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia,
Informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut.
Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya,
Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut LHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut LHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang.
Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget.
Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C.
Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal.
Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu.
Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa HUT. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghiburkannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia,
Informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut.
Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya,
Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa HUT. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa HUT.
Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget.
Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C.
Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal.
Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu.
Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia,
Informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut.
Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya,
Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang.
Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghiburkannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget.
Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C.
Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal.
Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu.
Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, Kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia,
informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya.
Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu.
Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghiburkannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia,
Informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut.
Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghiburkannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya,
Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa HUT. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa HUT. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar,
pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan.
Saat ini polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi,
Anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024.
Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, Jekata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, Jekata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa.
Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta. Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghiburkannya saat ada acara serah terima jabatan. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto pada Jumat dini hari. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir yang belum diungkap identitasnya itu merupakan rekan tersangka. Buntut polisi tembak polisi, anggota DPR RI sebut backing tambang semakin membahayakan, Polda tutup tambang galian. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019 hingga 2024, Mulyanto menyebut keberadaan backing tambang ilegal kian membahayakan. Menurut dia, perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya. Sebab itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan backing tambang ilegal. Keberadaan backing ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan, kata dia kepada wartawan Minggu, 24 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, Polda Sumatera Barat, Sumbar, menutup tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Polda Sumbar untuk menanggapi adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang terjadi pada beberapa hari lalu. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Dwi di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024. Kemudian, sampai saat ini, Dwi memastikan diduga pemilik tambang galian C itu masih diperiksa. Dwi juga memberitahu bahwa Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menyambangi Mapolda Sumatera Barat, Sumbar, siang ini, Senin, 25 November 2024. Ia mengatakan, kedatangan Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Mapolres Solok Selatan. Sejauh ini, lanjut dia, informasi awal Komisi 3 DPR RI hanya ke Polda, lalu bertolak kembali ke DKI Jakarta.
Belakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November kemarin. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka